Oke, teman-teman, kita sudah bisa mulai nih. Oke, jadi selamat malam teman-teman. Terima kasih yang sudah bergabung. Ini ada 11. Mungkin maaf ya nggak bisa disapa satu-satu. Pokoknya selamat malam semuanya. Semoga kalian sehat-sehat dan selamat menikmati akhir pekan ya. Jadi sebagaimana biasanya, jadi program buruan.co sekarang bikin program di akun Instagram buruan namanya Suara gitu. Jadi Suara ini semacam program interaksi antara penulis karya yang dimuat di buruan, terutama di rubrik buruan. Jadi rubrik buruan itu rubrik sastra yang memuat karya puisi dan cerpen gitu. Jadi setiap karya yang dimuat malamnya di hari yang sama kita akan ajak berbincang-bincang langsung via live IG ini gitu. Jadi silahkan bagi teman-teman yang tertarik mengirimkan karya-karya sastranya, silahkan kirimkan ke redaksi kami. Oke, saya ingin menjelaskan si Suara ini program seperti apa sih sebetulnya. Jadi motif acara ini adalah upaya inisiatif kami untuk membuka ruang interaktif antara penulis, redaksi, serta audiens dalam tanda petik membaca sastra atau penonton live IG ini untuk bersuara atau berbicara perihal kehadiran sastra yang terbit di media digital kami. Sehingga diharapkan karya sastra tersebut tidak hanya berhenti dibaca dan dinikmati oleh kalangan pembaca sastra semata, melainkan juga publik yang lebih luas, serta membuka kemungkinan tafsir dari berbagai sudut pandang audiens. Jadi pada intinya acara Suara ini akan begitu gitu. Nah, oke, jadi teman-teman sebagai awalan obrolan kita sebenarnya santai ya. Hari ini terbit puisi-puisi Johan Fikri. Nah, ini penulisnya. Johan Fikri ini kelahiran Lamongan ya? Apa? Ponorogo, Bang. Oh, Ponorogo. 1998, mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Daerah, Universitas Negeri Malang, bergiat di Komunitas Sastra Langit Malam. Oke, itu sekilas biodata dari Johan. Nah, sebetulnya membaca puisi-puisi Johan sebagaimana ada di postingan kami. Jadi puisi-puisi Johan ini berkisar atau menyasar tema-tema tentang keseharian individu-individu yang berada di pinggiran gitu, dalam konteks entah itu cinta yang romantik ataupun sosial gitu di sekitarnya. Oke, aku sebetulnya udah agak sabar nih bertanya-tanya nih. Kita mulai ya, Mang Yohan ya. Iya, Bang. Nah, tadi kan aku sempat nyinggung tuh bahwa tema-tema puisimu itu kebanyakan menyasar dunia keseharian khas individu-individu urban pinggiran dalam konteks cinta romantik atau sosial. Nah, kenapa sih Mang Yohan ini memilih tema-tema itu di dalam menulis puisinya? Sebenarnya kalau ditanya kenapa, itu cuman apa ya, Bang? Itu istilahnya buat saya mengalihkan kejenuhan aja istilahnya. Karena gini, sebenarnya saya itu kalau ditanya terkait dengan kecenderungan puisi, saya lebih 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 cenderung untuk suka ke puisi-puisi yang ada unsur lokalitasnya, yang itu dibuat sebagai material dalam bangun puisinya, entah itu dalam gaya bahasanya atau mungkin temanya. Tapi gini, saya kadang-kadang berpikir gini, sebagai seorang penulis puisi yang masih yang masih melata dan terus mencari gitu ya, Kok tempat kayak binatang yang melata gitu ya? ya, karena saya ular yang mencari jalan Wah, nasibnya sendiri, Bang. wah, kalau ular berarti berbisa nih.
Jadi Bahaya nih. sebagai seorang penulis puisi yang masih mencari-cari istilahnya batu pijakan atau apalah itu, saya kadang merasa jenuh kalau kalau hanya berkutat dengan tema-tema yang sebenarnya saya senangi, yaitu lokalitas. Akhirnya saya coba apa ya, coba melihat kembali ke keseharian saya, rutinitas saya sehari-hari, lalu mencari celah yang bisa dijadikan sebuah momen puitik dalam keseharian saya yang mungkin ya gitu-gitu aja, tapi tetap saya cari celah yang bisa kita jadikan sebagai momen puitik gitu. Jadi biar istilahnya apa ya, biar nggak jenuh lah, eksplorasi lah gitu. Berarti bisa disebut bahwa lokalitas yang dimaksud Bang Yohan ini lebih ke apa ya? Wilayah-wilayah pengalaman yang apa dialami dalam keseharian, misalnya di lingkungan terdekat Bang Yohan gitu ya. Nah, tadi menarik sih ngomongin kejenuhan. Tapi pertanyaan selanjutnya ya, sebenarnya apa sih makna kejenuhan gitu dalam konteks berproses kreatif Bang Yohan nih dalam berpuisi misalnya? Apakah kejenuhan itu semacam apa bentuk protes gitu, protes terhadap realitas terdekat Bang Yohan sendiri, atau entah itu protes terhadap pengalaman-pengalaman yang sudah dilewati misalnya, entah itu kenangan ataupun apapun, atau seperti apa? Apa ya, mungkin gini Bang, saya pernah dibilangin sama dosen esai kritik saya di kampus. Oh, siapa tuh? Beliau waktu itu namanya Dr. Karkono. Oke. Itu beliau sempat bilang ke saya kalau apa ya, kalau tugas sebagai seorang penyair, untuk mungkin bukan penyair kalau saya, tugas seorang penulis puisi adalah, menurut beliau, gimana seorang penulis puisi itu bisa memandang sesuatu dari hal yang, dari sudut pandang yang nggak biasa dan mungkin itu nggak terpikirkan oleh orang lain gitu. Lalu saya istilahnya mengaplikasikan aja ke itu, ke rutinitas sehari-hari saya. Terus seperti yang saya bilang tadi, mencari celah dari rutinitas itu untuk dijadikan sebagai momen yang puitik, dan jadilah puisi itu. Mungkin kadang-kadang saya berpikir gini Bang, misalkan saya menulis tentang puisi patah hati gitu ya, apakah puisi patah hati itu harus yang selalu apa ya, harus selalu yang mendayu-dayu, lalu terus yang kesannya itu suasananya keluh kesah, galau banget ya, kalau istilahnya bikin istilah harus selalu Subagio, harus bisa menghanyutkan apa, harus bisa menghanyutkan perasaan pembaca kan. Ya nggak gitu juga, kadang-kadang di sebuah patah hati itu kan bisa dipandang dari segi parodinya mungkin, untuk tidak membuat ya seperti itulah. Berarti ada ruang-ruang interpretasi lain ya, atau nilai lain dari momen patah hati itu misalnya. Jadi kalau ngomongin apa? Itu yang bisa kejenuhan. Tadi sih aku jadi teringat ini apa? Subagio pernah nulis di buku pengantar puisinya itu, buku puisinya yang Dan Kematian Makin Akrab, kalau nggak salah bunyinya, sebuah sajak yang berarti itu, pada intinya ya, nggak persis kalimatnya seperti itu. Jadi sebuah sajak yang berarti itu yang bisa keluar dari keluh kesah. Jadi mungkin dalam konteks tadi ya, puisi nggak hanya keluh kesah perasaan saja, tapi ada pikiran-pikiran lain yang bisa digali atau nilai-nilai lain ya. Nah, kita kembali ke puisi-puisi Mang Yohan, 5 puisi Mang Yohan yang dimuat di buruan ini. Nah, kalau aku baca ya, secara stilistika
dominan puisi-puisi Mang Yohan ini banyak menggunakan kosakata dari kelisanan keseharian, entah itu tulisan dalam lingkup lokal ataupun urban. Tadi Mang Yohan sendiri sempat bilang ya, ada irisan atau ada orientasi Mang Yohan dalam menyerap sesuatu yang lokal. Terus kalimat-kalimatnya juga aku perhatikan di beberapa puisi juga dominan kalimat-kalimat naratif deskriptif gitu. Bahkan cenderung majemuk gitu kebanyakan. Dan kental banget permainan bunyi dan lain-lain. Nah, kalau bicara stilistika seorang penulis, pasti dia tidak bisa lepas dari konteks bacaan atau jejak karya-karya yang dibacanya gitu. Jadi karya-karya pendahulu pasti selalu membayangi dalam proses menulis karyanya gitu. Nah, terkait hal tadi Mang Yohan ini ketika menulis puisi-puisi yang dimuat ini terinspirasi atau terdorong oleh apa misalnya, atau siapa penyair atau puisi misalnya, sehingga nulis puisi-puisi semacam itu gitu. Ada nggak yang benar-benar mengganggu atau memang sedang dipelajari? Lebih tepatnya yang sedang dipelajari Ya. Soalnya baru ini belakangan ini sih saya sempat diskusi dengan teman-teman, entah itu dengan si Dava atau si Titan, terus juga hasil diskusi dari saya sering ini kadang komunikasi dengan Mas Royan Julian. Ya. Bener Bang, ini agak Santai. Ya, dari hasil diskusi dengan Mas Royan, terus ada Mas Gilang Perdana. Waktu itu saya menyodorkan puisi-puisi saya ke Mas Royan Julian, dan salah satu komentarnya adalah mungkin sebenarnya gaya puisi naratif saya itu nggak lebih bagus dari gaya puisi ekspresif saya gitu katanya. Terus samping itu waktu itu Mas Royan juga jelasin tentang eksplorasi gaya bahasa, lalu juga kesegaran dalam gaya ungkap gitu. Istilahnya biar puisi itu dibaca yang enggak gitu-gitu aja. Akhirnya berangkat dari masukan-masukan itu, saya coba bikin puisi yang hasilnya ya kayak gini, gitu. Berarti bisa di untuk Oke, lanjut. Untuk apa ya istilahnya, kalau untuk bunyi di sini kan ada, kita tahu puisi saya ada apa ya istilahnya, persamaan bunyi itu ya semata. Kalau menurut saya puisi yang sadar bunyi itu merdu gitu Bang kalau dibaca. Ya ini bukan maksud saya memuji puisi saya sendiri, saya takutnya jatuhnya dibilang ya memang itu kan fungsi dari bunyi kan. Ya di sisi lain kan dia nyaman, membuat rasa nyaman ketika dibaca gitu. Istilahnya merdu atau sumbangnya sebuah puisi itu ditentukan dari ketika penulis puisinya sadar bunyi atau tidak. Nah itu aku aplikasikan di puisiku gitu. Berarti kalau buku-buku ya terdorong dari buku enggak sih, cuman dari hasil diskusi aja. Berarti lebih ini ya, lebih senior, lebih terdorong dari tradisi berdiskusi ya. Jadi puisi-puisi yang dimuat di buruan ini, yang 5 ini berarti bisa dikatakan adalah atau telah menempuh ruang-ruang diskusi tertentu ya.
diskusi personal lah Ya, ya, ya. istilahnya, enggak kok dalam suatu komunitas gitu enggak. Tapi menarik sih itu budaya diskusi apa ya, antara antara apa? Antara lingkungan yang punya kebiasaan yang sama gitu. Itu biasanya tidak-tidaknya memantik apa ya, memantik perkembangan. Artinya kita kalau merasa stagnan gitu, ketika melakukan diskusi dengan orang-orang yang concern di bidang itu, biasanya kita menjadi terbuka kembali, pikiran-pikiran baru, menemukan pikiran-pikiran baru misalnya ya. Jadi menurutku tradisi diskusi, entah itu dalam komunitas ataupun non komunitas, menurutku itu penting ya, dan jadi modal apa, modal besar untuk berkembangnya seorang penulis dalam hal karya-karyanya gitu. Nah, terus aku sebenarnya tadi ingin nanya hal yang sama tadi sih, ada yang belum terjawab. Nah, akhir-akhir ini Mang Yohan ini sedang menggandrungi puisi siapa sih? Atau buku apa lah misalnya yang benar-benar entah itu mengganggu ya. Misalnya maksudku mengganggu, aduh ini kok puisi anjing banget misalnya. Atau aduh ini kok puisi susah banget dilupain. Anda nggak buku ataupun puisi siapa lah yang nggak dimuat di buku atau di medsos misalnya. Puisinya siapa ya? Saya belakangan malah nggak baca buku puisi. Menarik, Tapi menarik. ada sih, saya baca bukunya Nizar Patria Oh, Nejar yang Patria ya. judulnya apa itu judulnya? Di kedai teh Di kedai Agni. teh ya. Ya, ya, ya. Ya, Ya. aku ingat itu buku itu. Soalnya Nah, saya mau cari bukunya sampean kayaknya sulit carinya. Sulit sudah banget carinya di buku ini. nanti ngomongin itu dari belakang gua. Jadi itu ya berarti bukunya Bang Nezar Patria ya yang akhirnya mungkin bisa dikatakan dalam waktu terdekat itu lagi Terus juga benar-benar ini Bang, yang dibaca. mulai aku baca lagi belakangan buku puisinya Aan Mansur sih. Yang Judulnya baru ya, yang tidak apa? ada tidak ada New York, Oh, yang tidak tidak ada ada New New York York. hari ini. Ya sama yang baru. Yang Oke, dua oke, itu yang oke. lagi belakangan sering dibuka-buka ulang. Nah, dari membaca itu, Mang, apakah misalnya Mang Yohan termasuk penulis yang ketika membaca buku gitu ya, terutama buku yang satu apa ya, satu inilah apa, satu minat, Mang Yohan kan minat ke puisi gitu. Nah, Iya. Mang Yohan sendiri termasuk pembaca yang ketika membaca puisi itu, apakah untuk kebutuhan menikmati saja misalnya, atau untuk kebutuhan menyegarkan pikiran, atau untuk kebutuhan apa ya, menggali puitika, bentuk atau bentuk-bentuk atau estetika dari seorang, dari berbagai penulis itu untuk Mang Yohan sendiri serap gitu dan kembangkan dalam puisinya gitu. Apakah Mang Yohan tipe yang mana tuh? Kayaknya tipe yang semua, Bang. Istilahnya Ya, kalau ya, saya ya. kalau dalam kepentingan yang paling sederhana ya, misalnya kayak kayak ketika lagi banyak-banyaknya tugas terus misalnya garap skripsi gitu terus pusing, itu saya larinya ke puisi, ke buku puisi, entah itu ya nggak ke buku puisi, kadang ke website ya buruan ya, website yang lain, baca-baca puisi gitu. Itu semacam kayak apa ya, kayak terapi buat penenang pikiran aja biar nggak Terapi, terapi. Oke, mikir yang oke, oke. berat-berat. Terus ada kalanya juga seperti yang Bang Willy tadi, ada kalanya aku baca puisi itu untuk diserap apa-apa yang terdapat dalam puisi itu untuk aku aplikasikan ulang dalam puisi yang aku buat. Ada juga yang kayak gitu. Tapi lebih seringnya buat apa ya? Aku seringnya baca puisi itu buat nenangin pikiran aja, Oke, biar oke, nggak oke. terlalu sering megang gawai juga. Iya sih, pasti kebanyakan menulis pasti ini ya apa, kayak tadi gitu, hampir Tapi termasuk belak kategori-kategori tadi aku ya.
Iya, tapi kadang aku gini bang, baca puisi itu misal bisa baca baca buku puisinya An Mansur, Ya. tapi nggak bisa gitu. Baca puisinya beliau itu aku serap apa-apa yang disampaikan beliau, entah itu terus aku aplikasikan di puisi Mm-mm. saya itu nggak bisa gitu, nggak bisa terpengaruh gitu. Berarti ada momen-momen tertentu ketika Tapi ingin saya apa? menikmati. Oke, sorry memotong. Jadi berarti ada mungkin Bang Yohan juga mengalami momen-momen ketika misalnya kita begitu suka ya dengan satu puisi misalnya, terus kita ingin mencoba melakukan atau mengembangkan hal yang sama dengan cara yang berbeda, terus kita mentok gitu. Aduh kok nggak bisa. Nggak bisa, jadinya jelek ya. Jadinya kok jelek ya. Ya ya itu Akhirnya ya momen-momen yang ini sih yang cukup apa ya berkesan sih. Ya mungkin aku juga pernah akhirnya saya mengalami hal kembali itu. kembali Nah, kembali ke gaya sendiri aja lah gitu ya benar kadang-kadang. benar benar benar. Narik narik. Ya istilahnya saya kan masih masih penulis yang apa ya, yang penulis puisi yang masih baru belajar gitu, istilahnya ya tetap baca-baca buku puisi itu untuk terus eksplorasi gaya gitu bang, Ya memang sih, pastinya itu. ya itu memang visi visi mendasar untuk semua penulis sih menurutku. Jadi apa ya, kebaruan, terus apa mengembangkan estetika itu kan harus terus dilakukan biar karya Kadang-kadang juga kan saya itu nggak gini stagnan bang, gitu. kadang-kadang saya itu juga berpikir gini, maksudnya sebenarnya puisi-puisiku itu puisi-puisi yang gimana sih, kok kayaknya gayanya berubah-ubah terus gitu. Kadang-kadang saya mikir gitu, Nah ya, ya. tapi Jadi saya sikapi sebagai sesuatu yang nggak usah terlalu diambil pusing. Puisi yang nggak usah terlalu diambil pusing, puisi ya puisi gitu aja. Terus saya sikapi sebagai sebagai upaya untuk terus mencari mencari apa ya, mencari bukan jadi diri apa ya, mencari gaya yang emang itu benar-benar saya gitu. atau mungkin Ya nggak tahu ini istilahnya sampai kapan sampai kapan gitu. mencari apa ya, mencari apa, mencari kepribadian, kalau istilah Ya sebagian misalnya kan, kepribadian. misalnya kita baca puisinya siapa ya, kadang kita baca puisinya penyair-penyair gitu, puisinya Bang Willy itu yang kayak gini loh. Terus misal puisinya Dava itu yang seperti ini loh. Terus ketika ketika kadang kita berupaya buat buat apa ya, buat mencari gaya baru dalam pengungkapan puisi kita, terus ada seseorang yang bilang, yang baca itu terus terus ngomen, ini seperti bukan puisi kamu itu bukan yang seperti ini, tapi puisi kamu yang seperti ini. Ya ya itu Itu yang menarik ya nih. kadang-kadang itu mengganggu pikiran Ya saya benar juga. benar benar benar. Tapi di sisi lain saya juga, ya kenapa enggak, saya kan lagi emang cari eksplorasi Ya, gaya gitu. tapi aku kadang menafsir apa ya, statement-statement seperti itu tuh kayak apa ya, kayak kayak ingin menyampaikan bahwa kepribadian itu berhenti di satu titik gitu. Jadi dia mungkin bisa dikatakan nggak dinamis ya. Ada apa ya, ada harapan mungkin pembaca untuk nyamannya jadi dibentuk kepribadian yang A misalnya. Jadi ketika keluar dari kepribadian itu seperti oh kok gini, atau itu Keluar bukan dari zona kepribadian nyaman. kamu misalnya. Ya, itu sih memang agak mengganggu memang sih. Nah, kita kembali lagi ke puisi-puisi Mang Titan nih. Uh, dari segi bentuk, kalau aku baca ada dua bentuk ya, secara ini ya, secara karakteristik ada dua bentuk sih. Jadi bentuk pertama ya puisi-puisi lirik yang liris gitu ya, yang keakuannya sangat dominan gitu. Itu ada di, itu muncul banget di puisi Anomali, terus Percakapan, dan Semester Akhir. Nah di tiga puisi sisanya, Malam Pertama, terus Parafrasa Orang-orang di Kedai Kopi, itu kayak bentuknya lebih naratif gitu. Nah dalam konteks apa ya,
pengumpulan atau mengumpulkan satu karya ketika dikirim ke media, kan suka ada ini ya, suka ada apa, paradigma bahwa ngirim ke media tuh harus satu karakter misalnya, harus satu bentuk. Nah, menurut Mang Yohan sendiri, Mang Yohan tipikal yang seperti apa gitu? Apakah memang membebaskan saja misalnya, ya yang penting itu puisi yang dikirimkan itu terserah apakah satu bentuk atau tidak, yang penting itu menurutku, yang penting itu menurut kita karya itu layak untuk dibaca lebih luas misalnya. Gimana tuh? Kenapa memilih bentuk yang berbeda dalam satu uh, file misalnya dikirim ke media? Kenapa tuh? Kalau saya sih Bang, nggak terlalu yang tipe-tipe ngirim ke media itu misal harus satu tema atau satu jenis puisi misalnya yang dibilang Bang Willy tadi liris semua gitu, enggak sih. Aku kadang lihat dulu, misal kayak ya lihat puisi-puisi di media itu sendiri yang udah dimuat itu misalnya kayak gimana ya, entah itu dari gaya bahasanya atau yang lainnya. Lalu apa ya, nggak ada ketentuan khusus sih aku kalau ngirim ke media. Adanya itu yang aku kerjain itu ya itu yang aku kirim gitu. Terus sekiranya yang ini cocok buat media ini ya aku kirim. Misalnya kayak di buruan, aku kadang kalau lihat puisi-puisi, baca puisi-puisi di buruan, website buruan ini termasuk media online yang sering aku baca terus dan ikuti gitu puisi-puisinya. Itu kayak apa ya, kayak puisi-puisi di situ itu kayak memang ada sebuah kebaruan gitu. Oh gitu ya. Istilahnya aku nyiapin satu naskah dengan beberapa judul yang sekiranya itu ini mungkin barangkali ini cocok atau karakternya puisi-puisi di buruan gitu. Berarti secara di media lain. Secara tidak langsung Mang Yohan ini sadar ya bahwa media itu, apapun media itu gitu, selalu punya karakteristiknya masing-masing atau katakanlah ideologi khasnya tersendiri dalam menyeleksi karya gitu. Berarti ketika juga gitu. Ketika kau mengirim keburuan berarti ada kesadaran itu ya, sudah ada gitu. Jadi tidak random gitu. Iya. Terus kayak redakturnya sendiri kan Bang Willy sendiri kan kayaknya juga emang puisinya seger gitu. Ya udah, mungkin puisi yang ada di naskah yang saya kirim kemarin, saya pikir kayaknya ini ya mungkin cocok aja untuk nggak bilang baik gitu. Oke. Untuk nggak bilang bagus. Menarik. Cocok. Kita balik lagi ke ini, apa? Kenapa memilih bentuk puisi lirik dan puisi naratif? Apakah memang sedang concern dulu di dua bentuk itu? Atau gimana, Bang? Enggak, kalau konsen sih enggak sih, Bang. Random aja sih. Atau nyaman gitu? Emang waktu nulis saya tuh gini, enggak ada semacam alasan yang idealis. Misal, oh aku cocoknya di puisi yang liris nih misalnya. Misal kayak beberapa orang yang komen, kamu cocoknya puisi yang gini. Saya enggak terlalu terbebani dengan itu. Ketika saya nulis puisi dan kayak ngalir aja, tiba-tiba jadinya naratif, tiba-tiba jadinya liris, ya udah gitu. Saya enggak punya semacam apa ya, payung idealisme yang harus menuntut saya untuk menulis puisi ini lalu saya kirimkan ke media tertentu. Enggak. Jadi ngalir aja gitulah, Bang. Saya enggak mau terlalu pusing-pusing gitu. Ya, lebih ke ini ya, apa? Kenyamanan ya. Iya, kenyamanan. Oke. Nah, aku sebenarnya ada puisi yang cukup
cukup menarik perhatian. Misalnya di puisi pertama yang anomali, aku dapat kesan puisi itu tuh kayak menggambarkan atau dituturkan oleh seorang persona yang cerewet dengan kecemasan dirinya sendiri, bahkan mungkin tentang hal-hal di luar dirinya gitu. Dia kan misalnya ya di puisi anomali misalnya di itu terlihat misalnya di bait pertama nih, terus diakhiri setelah bait pertama itu diakhiri komentar gitu. Aku ngerasa kayak semacam otokritik atau apa gitu. Aku sebetulnya ingin nanya nih, apakah itu disadari gitu? Apakah puisi ini memang ditulis dengan maksud untuk apa ya? Untuk melakukan otokritik terkait si subjek penutur itu gitu. Atau seperti apa? Mana ya? Ini kayaknya sulit ini. Apa ya? Ya aku sih kesannya ya si puisi ini kayak dituturkan oleh seorang yang begitu cerewet dengan dirinya sendiri gitu. Dia ngomong tentang berbagai kegelisahan, terus dia komentari sendiri gitu. Aku kesannya gitu sih. Ya kadang memang kalau gini Bang, itu berangkat dari kayak misal pengalaman galau gitu misalnya. Galaunya anak muda. Bang Willy kan udah bukan anak muda lagi. Sudahlah. Istilahnya ya bisa dibilang autokritik itu juga bisa. Tapi ketika aku nulis ini, aku itu pengen sebenarnya pengen menasihati kedengeran Bang? Ya kedengaran. Sebenarnya ketika aku menulis puisi itu, aku itu kayak gini, semacam upaya untuk menasihati diri sendiri. Kalau patah hati, kalau kehilangan atau kalau galau, saya mewanti-wanti diri saya yang biasanya bisa segalau itu, sesakit itu, dan seterluka itu. Istilahnya untuk ke depan jangan sampai kayak gitu lagi. Makanya setiap di akhir bait 1, 2, 3 gitu ada semacam kayak wawanti lah kalau saya mengistilahkannya. Untuk kalau mungkin yang disebut Bang Willy otokritik itu tadi. Nah, kita menyikapi itu kayak apa ya Bang? Kayak upaya saya gini. Ya memandang sesuatu dari yang sudut pandang yang berbeda gitu aja lah simpelnya. Nah, menarik nih karena kan judulnya anomali ya. Jadi mungkin tafsir aku ketika menemukan hal yang tadi itu. Jadi mungkin hal seperti itu tuh untuk menekankan satu keganjilan. Maksudnya anomali kan keganjilan, keanehan ya, situasi di luar dugaan itu bisa dikatakan ya. Situasi di luar normalitas pada biasanya. Nah, terus kayak kalimat-kalimat yang mengomentari bait sebelumnya itu kayak ingin memberi jarak atau untuk menekankan loh kok seperti ini gitu. Jadi iya enggak menegasikan juga, tapi kayak enggak menerima atau kayak enggak diharapkan gitu. Iya, bisa dibilang begitu Bang. Menarik. Saya juduli anomali ini kan karena memang ini kan tentang patah hati ya. Istilahnya tema-tema yang kenangan populer, romantik ya. Iya, misalnya gitu. Jadi disebut gitu. Saya juduli anomali karena memang kan kadang-kadang ketika seseorang itu telah mengalami sebuah terluka gitu, mereka cenderung melakukan sesuatu yang ganjil gitu. Misalnya kayak yang saya sebut di dalam puisi saya ini gitu. Berarti kedengaran.
Menarik ya, berarti situasi-situasi semacam patah hati yang juga mungkin itu bukan hal yang aneh ya di pada kehidupan universal kita gitu. Jadi yang menarik dari hal romantik itu bukan dari misalnya keluh kesah si subjek dalam puisi misalnya, tapi lebih ke apa ya, punya perhatian lebih dengan misteri-misteri di balik, atau katakanlah dengan keganjilan-keganjilan yang ada di balik situasi itu gitu ya. Halo, kedengeran Bang? Apakah Bang Willy mendengar semacam solawatan? Wah, ini menarik nih. Kayak Biasanya ini kamarnya orang banyak Bang, jadi saya nggak bisa otoriter di sini. kayak memberi ritme untuk apa ya? Ritme berbicara kita nih. Menarik nih. Oke. Memperkuat keimanan loh. Terus sebetulnya ada puisi yang paling apa ya? Paling menarik dari semua puisinya sih. Semua puisi Bang Johan ini di 4 puisi lainnya gitu, menonjol menurutku. Itu puisi semester akhir. Ini puisi paling favoritku sih, karena di puisi ini menurutku ada dimensi personalitas yang begitu nonjol dan rasanya intim, bahkan kayak beririsan juga dengan pengalamanku sendiri, misalnya tentang ketika mengalami semester akhir, misalnya ketika kuliah gitu. Kayak semacam nostalgia lagi gitu. Terus kalau dilihat dari gaya tutur atau bentuk bahasanya juga lebih lugas, metafora-metaforanya terasa lebih wajar. Maksudnya wajar dalam konteks hubungan dengan dunia semester akhir itu sendiri gitu. Jadi benda-benda yang dihadirkan di puisi ini gak jauh dari dunia individu yang mengalami semester akhir dalam masa pendidikan misalnya ya. Ada printer, terus ada apa? Ada kertas satu rim gitu. Nah, di puisi ini sih aku ngerasanya kayak ada apa ya, tendensi untuk menertawakan kegetiran gitu. Jadi kayak satir atau ironi lah gitu. Atau ketika menulis ini gimana tuh? Aku penasaran apa situasi semacam apa sih yang mendorong kau gitu menulis ini gitu. Ini mungkin hubungannya karena sesuatu yang ingin kita representasikan dalam sebuah puisi itu sesuatu yang dekat, mungkin nggak dekat dengan diri saya aja tapi juga dialami oleh orang banyak. Jadi rasanya puisi ini meskipun puisi ini yang menurut saya biasa gitu Bang, biasa aja gitu, terus bikinnya juga yang paling cepat di antara yang lain, mungkin jadi terasa lebih dekat gitu dengan pembaca, karena memang pembaca yang mungkin mereka juga menempuh pendidikan yang sama dengan saya pastinya juga pernah mengalami hal ini. Tapi di sisi lain saya sendiri sebenarnya ini semacam apa ya, sekarang kan kuliah sedang sistemnya daring kan ya. Jadi mungkin angkatan-angkatan yang dalam tahap semester akhir terus kondisinya juga masih perkuliahan daring, nggak akan pernah merasakan apa ya, nggak pernah mencium aroma kertas HVS terus printer dan segala macam. Itu semacam sesuatu yang saya sekaligus ingin rasakan, terus saya masukkan ke dalam puisi itu sendiri gitu. Jadi semacam apa ya istilah namanya Bang ya? Namanya apa ya? Apa ya? Kerinduan lah gitu, kerinduan. Oke. Berarti ya. ada pengharapan ya. Pengharapan. Iya, ada pengharapan begitu. Nah, kan mungkin ada yang bilang gini kan.
eh, uniknya dalam sebuah puisi itu sesuatu yang nggak mungkin itu bisa dimungkinkan gitu. Ya, ya, Mungkin itu. ya. Menarik. Mungkin itu yang ingin saya capai di puisi itu. Saya sendiri kalau tahu komentarnya Bang Willy yang ternyata menurut Bang Willy paling menarik yang ini, saya sedikit tercengang aja. Masalahnya puisi ini di antara yang lain saya bikinnya paling cepet gitu sekali jadi. Dan gimana? Awal-awal sih Beda dengan yang lain. ini nggak tahu ya, unik juga ini puisi menurutku. Awal-awal ketika baca, aku malah ngerasa puisi ini yang paling yang paling nggak menarik buatku awal-awal. Tapi pas ketika dibaca-baca lagi ya, berulang-ulang, kok kayak semakin menemukan apa ya, menemukan suara-suara lain gitu. Aku kayak menemukan lagi suara-suara yang yaitu ingin menertawakan diri sendiri melalui kehadiran benda-benda ataupun apa nasib, terus semangat misalnya ya. Aku jadi membayangkan dan ngekek sendiri sih, ngekek tapi juga kayak terpanggil lagi ingatanku tentang apa ya, tentang menekan ketika mengalami masa-masa itu gitu. Aku ngakak pas baca yang bagian ini nih. Selamat tinggal sepenggal paragraf pudar di selembar halaman yang keluar terbata-bata dari printer yang hampir habis tinta. Itu tuh aku membayangkan visual apa ya? Visual kertas yang kalau di printer yang habis tinta kan gitu ya. Berjerit-jerit. Itu terus lucu sih, lucu tapi juga anjrit gitu. Kok sakit gitu. Itu lucu kayak ngeledek gitu. Kayak ngeledek yang memang pernah mengalami konsultasi dengan tatap muka, harus ngeprint dulu. Saya kan nggak mengalami itu, Bang. Iya, kayak kalau saya gitu. menertawakan diri saya sendiri ya nggak mungkin gitu. Saya nggak mengalami itu. Saya kalau konsultasi kan tinggal ngirim file Word ya, selesai. Iya sih, itu kesan aku ya ketika baca bagian itu tuh, aduh, antara pengen ngakak dan apa ya, kesal gitu. Kesel karena ngerasa mungkin ya terpanggil lagi bagaimana ngenesnya gitu, perjuangan beratnya skripsi gitu. Terus tapi Bang Willy yang peyok itu tahu artinya apa, Bang? Peyok itu berarti bahasa lokal sana ya? Iya, bahasa lokal Jawa sini istilahnya peyok itu kayak ungkapannya bapak-bapak. Misal mereka lelah habis bekerja seharian, boyokku peyok. Kalau di sini ada yang bilang gitu. Itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia gimana tuh? Kalau divisualisasi? Kalau di remuk atau gimana gitu? Remuknya itu banget gitu. Oh, berarti lemuk paling ekstrim gitu ya? Pegelnya itu banget gitu. Mungkin kayak digilas mobil misalnya. Terus kalau dicekoi, tahu gak kamu dicekoi? Ya. Ngerti dicekoi. Begitu. Jadi ada kayak upaya memasukkan apa ya, bahasa daerah lah. Awalnya sih aku ngiranya tipo gitu. Oh, itu mungkin penyok gitu. Ya untuk menegaskan remuk mungkin ya. Awalnya aku gitu. Ya. Terus emang nggak ada, memang ketika aku cari-cari misalnya di KBBI emang nggak ada gitu. Atau aku makanya nyangkanya, oh ini mungkin kosakata lokal di tempatmu misalnya. Ya mungkin. Ya tapi kadang aku suka sama puisi-puisi yang kalau dibaca itu kita bisa melihat apa ya istilahnya bahasa daerah yang semacam seperti berloncatan dalam puisi itu, kayak bagiku sendiri sih kayak menyenangkan aja gitu. Oke, menarik nih terkait apa ya? Terkait basic kebahasaan ya. Basic kebahasaan dari seorang penulis kan selalu ada ketegangan antara bahasa ibu,
katakanlah bahasa tempat kita tinggal ya di daerah. Terus dengan bahasa Indonesia, apalagi dengan bahasa asing, misal bahasa Inggris itu. Nah, menurut Mang Yohan sendiri, gimana tuh apa ya pengaruh bahasa lokal dalam entah itu dalam cara berpikir misalnya atau dalam ranah rasa atau dimensi rasa yang dimiliki oleh satu bahasa misalnya. Ketika Mang Yohan menulis puisi tuh kayak gimana tuh? Aku penasaran sih, tapi menarik menurutku. Dulu saya itu pernah ikut seminarnya Bang Afrizal Maulana. Waktu di mana ya itu lupa. Waktu itu beliau jelasin tentang apa ya, sebuah kemungkinan yang harus dicapai oleh, saya lupa bahasa apa kalimat tepatnya gimana, tapi yang saya tangkap dari pernyataan beliau itu gini. Waktu itu beliau bilang menyenangkan sekali ketika melihat sebuah bahasa Betawi, saya lupa itu puisinya siapa yang dicontohkan. Puisinya Bahasa Betawi Jeffrey Akatiri mungkin ya. Iya mungkin ya, lupa saya. Ya yang aku inget sih itu. Menyenangkan sekali ketika melihat bahasa kosakata bahasa Betawi berloncatan dalam puisi ini begitu, kalau nggak salah beliau bilang. Menurut beliau itu sesuatu yang kemungkinan berbahasa yang boleh dicoba atau bisa jadi sangat boleh dicoba oleh seorang penulis puisi gitu. Jadi nggak harus ya. Berarti ini ya kemungkinan itu ya. Aku mau nanya lagi sih. Yang dimaksud kemungkinan ini lebih ke dimensi misalnya dimensi makna atau dimensi apa ya? Gambaran visual kan tiap diksi itu terutama daerah kan misalnya ya sebagai contoh kalau di bahasa Sunda kan banyak onomatope gitu. Misalnya berbed lumpat, jadi dia berbed itu gak ada artinya, tapi itu menggambarkan apa ya visualisasi dari langkah kaki yang cepat gitu, cepat banget lah. Nah itu kan kalau dijabarkan di bahasa Indonesia itu bisa jadi satu kalimat kan dari satu kata berbed aja misalnya. Nah itu kan berarti ada potensi apa ya pemerkayaan makna gitu yang lebih padat dan ya misal kayak peyok tadi. Peyok itu kalau siapa yang tahu kalau peyok itu ternyata sesuatu apa ya rasa pegal yang itu amat sangat. Nah amat sangatnya itu kan yang iya, tidak cukup bisa diringkas dalam satu kata gitu. Ya. Nah itu sih menurutku yang menarik dari bahasa daerah ketika dielaborasi dengan bahasa Indonesia itu membuka kemungkinan apa ya? Kemungkinan atau setidaknya memperkaya makna tentang sesuatu yang lebih spesifik. Itu sih menurutku kekuatan dari bahasa daerah. Dan mungkin saya juga dulu itu terpengaruh sama ini Bang. Saya pernah baca puisinya Astra Jingga. Ya Astra Jingga. Itu kadang saya menemukan diksi bahasa Sunda gitu. Terus waktu itu dulu banget saya bacanya. Bisa gini ya? Ini aku cari di KBBI nggak ada. Ini bahasa apa ini? Terus aku ulik, aku cari-cari, ternyata ini bahasa Sunda. Waktu itu saya setengahnya mungkin karena saya belum pernah menemui itu sebelumnya. Saya jadi kayak terinspirasi aja gitu. Oh ternyata puisi itu bisa diselingi dengan bahasa daerah gini ya. Akhirnya berangkat dari itu terus coba-coba. Terus waktu baca puisinya misalnya puisinya Pak Iman Budi Santosa yang di dunia semata wayang itu. Ini kok juga ada diksi bahasa Jawa. Tapi mungkin kadang saya cemasnya mengelaborasikan
bahasa daerah dengan bahasa Indonesia misalnya dalam sebuah puisi, itu kadang saya cemasnya mempengaruhi mempengaruhi pemahaman terhadap pembaca gitu. Kadang saya cemasnya begitu bang, sampai saya merasa gitu karena ini di puisinya Pak Iman Budi Santosa sampai dikasih di halaman belakang itu ada glosariumnya gitu tentang bahasa-bahasa daerah yang beliau masukkan, dikasih maknanya. Itu kan semacam kayak saya nangkepnya mungkin upaya beliau untuk membantu pembaca puisi beliau ketika mendapati sebuah definisi daerah yang bahasa daerah yang beliau masukkan dalam puisi gitu. Kadang saya cemasnya begitu. Ya menurutku sih kecemasan semacam itu tuh pasti terjadi ya, ketika kita sadar bahwa kita sedang memasukkan kosakata bahasa daerah atau bahasa ibu kita ke dalam bahasa Indonesia gitu. Tapi kalau di puisi ini ya, aku ngerasa peyok itu kayak apa ya, tanpa harus buka kamus misalnya, kamus daerah, aku merasakan nuansa bunyinya setidaknya gitu. Ada bunyi dominan K gitu, konsonan yang berat kan, K. Jadi ada kafonika yang membuat suasana rasa gitu, yang kayak apa ya, kayak sakit memang gitu. K itu, bunyi K di akhir kata itu, huruf K di akhir kata itu gitu. Terus pas tadi kamu jelaskan gitu, apa artinya? Oh berarti ada keselarasian antara bunyi dan artinya itu sendiri gitu. Tanpa harus kita buka kamus misalnya. Itu sih menurutku keunikan yang kadang nggak kita sadari gitu, dari apa ya, potensi bahasa daerah. Nah, kita ini dulu lah ya, kita sapa dulu ini. Kita pause dulu ini, kita sapa. Nih ada yang nyapa Mang. Halo, Kakak Yohan, ada Canina. Terus ada Muhammad Putra. Pecah kali nih, keren euy. Halo Muhammad Putra. Halo Ayah. Mas Yohan baca puisi. Mantap nih. Nah kayaknya ini request nih. Kayaknya disuruh baca puisi nih, Bang Yohan nih. Oke lah, sebagai selingan kita dengerin Bang Yohan membacakan puisinya, yang salah satu puisinya ya. Gimana? Bebas lah. Kau pilih yang mana lah, yang di antara 5 ini. Wah. So, sambil buka aja web. Nah, teman-teman yang lain juga bisa, kalau merasa ingin baca puisinya silakan buka di website Buruan ya, biar perbincangan kita lebih asik nih dan lebih interaktif lagi. Dan sebenarnya yang mana ini Bang? Bebas, yang menurutmu paling inilah, entah itu paling ingin dibacakan ataupun yang paling menurutmu cukup menguras tenaga misalnya ketika nulis atau ketika ngeditnya, bebas lah. Tapi kalau aku disuruh request sih, aku pengennya bacain yang ini, yang semester akhir ini. Tapi bebas lah. Terakhir aja ya. Terakhir aja. Oke. Barangkali di sini ada yang merasakan capeknya mengalami fase-fase kehancuran ini. Atau ada yang ingin bernostalgia dengan masa-masa itu gitu. Oke, teman-teman audiens live streaming Buruan, kita akan mendengarkan penyair Yohan Fikri ini membacakan salah satu puisinya yang dimuat di Buruan. Silakan Mang, dimulai. Bismillah. Gak apa-apa itu pakai musik rebana itu aja Mang. Kayaknya asik tuh. Enggak, mereka berhenti Bang, mereka latihan mau lomba di sini. Wah. Mau lomba di masjid. Oke. Silakan Mang, dimulai Mang.
semester akhir. Kedengeran Bang ya? Dengan kan? Semester akhir. Malam-malamku didirikan oleh kantuk sialan setebal kertas HVS satu rim. Pundak boyok peyok dicekoi encok. Semangat tinggal sepenggal paragraf pudar di selembar halaman yang keluar terbata-bata dari printer yang hampir habis tinta. Nasib sering susah diajak konsultasi, terlalu banyak hari-hari yang harus direvisi. 2021. Mantap. Oke. Mungkin kita ini ya, kita buka ini ya sesi pertanyaan atau ada audiens yang pengen nanya atau ingin berpendapat tentang puisi Bang Yohan ataupun proses kreatif atau apa gitu. Silahkan bagi teman-teman yang ingin nanya, silahkan tambahkan di kolom komentar. Nanti kami bacakan lah. Biar lebih asik ngobrolnya ya. Monggo, dipersilakan. Oke, aku bacain ada yang udah masuk nih. Kang Willy, aku tanya dong, apa sih pengaruhnya kumis dengan puisi? Wah, ini bukan pertanyaan ini. Ini candaan ini nih. Teh si Rosi, kepopet bajak akun istri. Gak apa-apa lah. Asal nggak bajak sawah orang. Gak ada nih, teman-teman. Ini kita punya 5 menit sih untuk apa? Membuka kesempatan teman-teman yang udah hadir di live ini untuk entah itu bertanya ataupun mengomentari. Misalnya, kok puisi ini jelek? Misalnya, oh, puisi ini menarik nih. Atau ada tafsiran-tafsiran lain tentang puisi-puisi 5 puisi Yohan yang dimuat di buruan ini. Ini ada, saya sebutin, ada anomali, terus ada percakapan, ada semester akhir, malam pertama, dan parafrasa orang-orang di kedai kopi. Silakan teman-teman. Oh, ini ada Jo Hasan, penulis andalanku. Kenal Bang ini Jo Hasan? Halo Bang Jo Hasan. Halo Bang Jo. Kenal via apa ya? Via virtual. Oke deh, sambil menunggu nih. Ada sih satu pertanyaan yang pengen aku tanyakan. Katanya nih, Bang Yohan sekarang lagi nyiapin buku puisi sendiri. Nah, bisa diceritain nggak buku puisi itu judulnya apa, terus ingin ngomongin apa misalnya, atau lagi menyasar tema-tema seperti apa misalnya? Enggak? Sebenarnya itu buku, itu manuskrip yang disiapkan sebagai bakal buku ke depannya. Itu jadi Fakultas Sastra UM itu punya punya semacam program baru Ya. Punya program baru namanya skripsi kekaryaan. Istilahnya penulis mahasiswa yang minat mereka dalam dunia tulis menulis atau bikin karya, ya nggak harus karya tulis, karya apa aja, misal yang tertariknya di film gitu, itu sebenarnya buat skripsi kekaryaan saya. Sekaligus juga saya siapkan, insya Allah kalau jadi ya, dan mungkin insya Allah jadilah. Judulnya apa Bang? Judulnya Tanbiat Sebuah Perjalanan Bang. Tanbiat Sebuah Perjalanan. Itu semacam saya buat sebagai sebagai penanda perjalanan kepenulisan saya dari tahun ini ke ini.
Ini buku pertama berarti ya? Buku pertama, insya Allah. Mantap, mantap, mantap. Nah, teman-teman, nih berarti apa tadi judulnya? Tanbiat perjalanan ini sangat kita nantikan nih. Karena menurutku buku pertama itu selalu jadi apa ya? Selalu penuh misteri. Dan mungkin untuk penulisnya sendiri kadang kan apa ya? Buku pertama itu kayak kita belum punya gambaran gitu. Gimana rasanya melahirkan buku pertama gitu. Atau mungkin kita berat hati gitu ya. Untuk tema-temanya sendiri anu sih Bang. Apa ya? Kebanyakan ada ngangkat apa ya, budaya-budaya lokal gitulah. Budaya lokal gitu. Mungkin kalau sekarang saya nulis puisi terus yang dimuat buruan kayak gini, ya setelah menyiapkan manuskrip saya yang itu, bisa dikatakan semangat menulis puisi saya emang lagi mengarahnya ke tema-tema yang begini, tema-tema yang lebih populer gitu. Ya. Tapi ya aku rasa nggak tahu ya, kembali lagi puisi-puisimu yang dimuat ini, ketika kau mengangkat hal-hal lokal itu dalam definisi apapun ya, aku ngerasa kau lebih leluasa, lebih lugas, terus lebih apa ya, lebih terlihat alamiah itu. Kan suka ada juga kan puisi-puisi yang secara gaya ucap banyak metaforanya gitu, jadi lebih mungkin dalam tanda petik bisa kita sebut puisi yang apa ya, kayak sirkus bahasa gitulah. Nah, menurutku puisi-puisi Yohan ini tidak terjebak di wilayah itu. Metafornya misalnya seperti yang tadi aku bilang di puisi apa semester akhir ini, benda-benda yang hadir yang dijadikan metafor ini terasa nggak dipaksakan, tapi benar-benar relate dengan ruang yang apa ya, ruang yang memang berhubungan dengan dunia semester akhir itu sendiri gitu. Menurutku di situ letak apa ya, letak mungkin kejujuran, letak apa, letak sikap gitu, sikap seorang penulis dalam berbahasa gitu. Begitu sih menurutku. Nah, teman-teman, sebenarnya sebentar lagi kita mau beres nih. Ada pertanyaan dari Daviatul Umam. Bang Willy, kriteria apa saja yang ditekankan Abang dalam memilih puisi yang masuk ke meja redaksi buruan.co? Sebenarnya di website itu di apa? Di bagian kirim tulisan tuh paling bawah itu ada kriteria umum yang apa ya, bisa dibaca sebetulnya. Jadi kurang lebih kriteria kami memilih satu naskah itu intinya ada apa ya, ada eksplorasi bahasa, entah itu bentuk ataupun apa gagasan dan sebagainya. Itu sih yang ditekankan dalam apa ya, karya-karya yang kami seleksi gitu. Jadi wilayah-wilayah lebih apa ya, ya itu mungkin banyak orang yang nyebutnya kebaruan, ada juga yang menyebutnya eksplorasi dan sebagainya. Tapi pada intinya misi kami itu lebih bagaimana mengangkat karya-karya yang cukup katakanlah telaten untuk memikirkan berkembang estetika dari sastra itu sendiri gitu. Entah itu dari segi bentuk maupun gagasan sih menurutku. Itu sih salah satu kriteria besar yang apa ya, menjadi patokan kami. Dan sisanya sih sebetulnya silakan dibaca sendiri di website buruan. Ada lagi nih, puisi yang semester akhir mengingatkan sama Aan Mansur. Nah, Bang Ilhan jadi mau komentar silakan deh. Dari Artia Titi ini. Ini puisinya Aan Mansur yang mana? Kayaknya enggak. Kayaknya yang beda jauh sama Aan Mansur deh, yang itu malah. Beda jauh ya. Atau mungkin nggak disadari, misalnya maksudnya nggak disadari bukan ini ya materinya,
tapi lebih ke cara pandangnya misalnya. Ya, lebih menonjolkan sisi ironinya. Bisa jadi sih, mungkin itu sekedar apa ya, itu mungkin impresi yang ditangkap oleh siapa ini, pembaca itu sendirilah. Ya, Saya nggak berpikir dan juga merasa nggak habis menulis puisi itu, nggak habis baca puisinya An Mansur, nggak, juga nggak merasa ter apa ya, terhegemoni oleh oleh oke, oke, oke. puisi-puisi Aan yang sudah aku baca gitu, juga enggak. Oke, oke, menarik. Kayaknya nih waktu kita udah habis nih. Sayang banget ya. Ya, beginilah kalau di Instagram kan terbatas banget ya. Kecuali di Zoom kita bisa lebih leluasa gitu. Maaf banget nih teman-teman yang udah hadir. Pokoknya dari redaksi buruan.co mengucapkan banyak terima kasih nih untuk yang udah gabung live streaming ini. Terus juga makasih nih Bang Yohan Fikri ini. Terima kasih sudah Sama-sama ini mengirimkan puisi yang cukup menarik untuk kita bicarakan malam ini gitu. Nah, sekedar informasi, jadi saya ulang lagi. Jadi acara live streaming ini sebenarnya adalah ruang untuk karya-karya yang dimuat di buruan itu diinteraksikan si penulisnya gitu. Jadi penulisnya berinteraksi dengan publik maupun juga terutama karyanya sendiri gitu. Jadi menurut kami ruang interaksi antara karya ataupun penulis dengan publik itu penting demi apa ya? Demi membuka kemungkinan tafsir lain ataupun apa ya? Kemungkinan pembacaan yang lebih luas gitu. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengirimkan karya ke rubrik buruan, jadi rubrik karya sastra di buruan itu namanya buruan. Kami menerima kiriman-kiriman karya sastra berupa cerpen dan puisi. Nah, kriteria-kriteria khusus pengiriman teknis dan sebagainya itu bisa teman-teman baca di website buruan dengan mengklik panel kirim tulisan di paling bawah tuh, di bawah kata buruan.co 2018. Nah, silahkan bagi teman-teman yang ingin mengirimkan karyanya ataupun termotivasi ingin apa ya, berbincang, ya tentu saja karyanya harus terseleksi oleh kami dulu kan. Ya biar seru lah gitu. Nah, makasih banget Bang Yohan, makasih banget teman-teman. Maaf banget nih waktu kita terbatas, tapi pada intinya tadi kita ngomongin beberapa hal. Yang pertama tadi Bang Yohan menjelaskan kenapa dia memilih tema-tema keseharian, karena memang dunia-dunia itu yang apa ya, menarik perhatian secara dominan Bang Yohan itu sendiri gitu, dengan pengalaman-pengalaman di lingkungan terdekatnya. Terus tadi juga ngomongin tentang terinspirasi atau terdorong oleh apa dan siapa, misalnya kondisi terdekat Bang Yohan sendiri. Terus tadi juga Bang Yohan ngomongin tentang kenapa memilih bentuk puisi lirik dan puisi naratif dalam satu kiriman misalnya. Juga apa ya, proses kreatif menulis, pokoknya banyak sih sebetulnya. Kalau di review sebenarnya bakal nambah lagi sih. Tapi pada intinya puisi-puisi Bang Yohan ini, aku recall lagi ya, puisi-puisi yang dominan ingin menggambarkan tema-tema keseharian dari sudut pandang individu-individu urban ataupun lokal gitu, dalam konteks misalnya romantik cinta ataupun sosial gitu. Terus bahasanya lugas, apa, segar gitu, metafornya segar dan apa, segar dan wajar sih menurutku. Nah, itu sebenarnya hal-hal yang cukup menonjol di karya-karya Bang Yohan ini sendiri gitu. Terus juga ada apa ya, ada keragaman bentuk ya, seperti yang tadi
saya omongin, ada dua bentuk puisi Mang Yohan yang cukup menonjol, gitu. Yakni bentuk puisi lirik dan bentuk puisi naratif. Yang kedua-duanya punya kekuatannya masing-masing. Gitu. Nah, kurang lebih seperti itulah garis besar apa yang kita obrolkan tadi. Nah, sebagai penutup akan saya bacakan puisi Mang Yohan spesial untuk penyairnya. Terima kasih. Sebentar. Baper saya. Sebentar. Ini juga spesial untuk teman-teman yang sudah hadir di live streaming ini. Aku ingin bacain yang puisi awal. Anomali. Yohan Fikri. Aku bangun pagi-pagi, malas mandi dan cuci muka, tapi tergesa membuka jendela. Hanya untuk menilik apakah langit masih luas dan berwarna biru. Masihkah matanya lapang menampung burung-burung terbang? Kegalauan tak perlu segila itu sepertinya. Aku gontai, berjalan ke meja makan, terduduk lesu, lalu mempertanyakan selai kaca. Masihkah ia serasi bila ditaruh pada selembar roti panggang? Melihat seliter susu dan sereal, lalu ragu. Apakah susu dan sereal tak pernah menyesal setelah saling kenal? Kehilangan tak harus tragis ini. Sepertinya. Aku berjalan keluar rumah, bolos kuliah, dan pergi ke taman kota. Lalu duduk di salah satu kursi dan memeriksa apakah nama kita yang kukerat di tubuhnya membuat pohon-pohon tabebuya sepanjang musim terus berbunga di sana. Tapi kesedihan telah terhujat dalam-dalam 2021. Terima kasih. Mantap. Oke teman-teman. Jadi lebih hidup kalau yang baca Bang Willy ya. Yang baca kayaknya datar. Sebetulnya biar aku enjoy lagi sih. Soalnya capek juga sih ya ngomong di depan kamera itunya. Sialan memang. Oke teman-teman, seperti itulah acara bicara bagian kedua ini. Jadi bagian pertama acara live streaming bicara ini dimulai 10 Maret kemarin. Itu kita berbincang-bincang dengan Bang Iksan tentang puisi-puisinya. Nah, ini Yohan ini yang kedua. Jadi kita tunggu-tunggu nih siapa nih penulis siapa nih yang akan muncul di tanggal 30. Karena kan rubrik buruan itu muncul di tiap bulan itu menayangkan karya sastra di tiap tanggal 10, 20, dan 30 setiap bulannya. Jadi kita tunggu nih siapa nih bagian di tanggal 30 nanti. Oke, sampai jumpa di acara bicara bagian ketiga nanti. Entah siapa yang akan kita ajak ngobrol. Pokoknya silahkan teman-teman pantengin terus website Buruan dan akun Instagram Buruan ataupun akun Facebook Buruan. Saya atas nama tim redaksi mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga teman-teman di sana sehat dan tetap siaga menjaga kesehatan ya, karena gak ada kesastraan tanpa kesehatan. Oke teman-teman, selamat malam, selamat menikmati akhir pekan. Thank you. Bravo. Kita ini dulu, Mang. Foto dulu kita. SS. Oke. Ini sebenarnya ini tuh
logo buruan. B. Sini. Nggak tahu ya mirip atau enggak nih. B. Ini sebenarnya lambang penyemangat kami ini kalau lagi berkegiatan. Oke, 1, 2, 3. Bravo, bravo. Selamat malam teman-teman. Selamat menikmati akhir pekan. Yo, assalamualaikum. Sehat-sehat Mang Yohan. Thank you, thank you. Terima kasih Bang Willy. Narik, Terima narik, kasih narik. atas kesempatan. Siap, siap. Selamat berkencan. Oke, yuk ah.